salah satu produk untuk networking melalui LTE, melalui 4G yang terukur. Kita berangkat untuk melakukan komunikasi data dari satu poin ke poin yang lain melalui infrastruktur 4G LTE. 4G. Ini produk Indonesia atau dari luar? Produk ini produk import dari China. Ya, China. mereka perusahaan yang relatif masih baru di China sendiri, tapi mereka punya kualitas cukup baik ya, artinya bisa diungkapkan karena kami juga memutuskan untuk menjadi distributor mereka melalui satu tahapan yang cukup panjang juga ya. Kita lihat bagaimana kualitas baik dari sisi hardware produknya sendiri maupun dari kualitas yang lebih penting adalah kualitas support. Karena barang-barang teknik ini kan sebetulnya kata kuncinya adalah bagaimana setelah pembelian barang dilakukan. Jadi support after sales itu yang paling utama lah. Kelebihan daripada produk ini apa? Kelebihannya dia satu kualitas ya, artinya dia adalah industrial grade. Jadi memang bisa dipakai untuk kebutuhan aplikasi dalam kondisi-kondisi yang ekstrim seperti suhu yang tinggi. Suhu tinggi, Pak ya? Ya, suhu tinggi, kemudian minus treatment yang ekstra lah. Karena dia kan kalau di PLN ini kita pakai di SCADA ya. Kalau untuk utility kita pakai SCADA, dia ditaruh dalam box besi. Kemudian nggak ada sirkulasi, suhu tinggi, dia harus bisa tetap bekerja dengan baik. Kayak dingin gitu, salju. Dingin sampai minus 40. Minus 40. Ya, kalau panasnya sampai 70 derajat dalam state operation. Nama produknya ini apa, Pak? Ya. Nama produknya? Ini cellular router ya jenisnya. Modem router untuk komunikasi data untuk 4G. Ini kita juga udah ada yang generasi 5G juga udah. 5G udah ada, Pak ya? Ya, tapi ya kita sama-sama tahu lah network 5G di Indonesia belum deploy secara massal ya, masih island dari jaringan tertutup karena memang menurut saya sih kalau kebutuhan yang nggak terlalu besar, bukan video atau file-file yang besar, cukup dengan 4G itu udah lebih dari cukup. 4G udah bisa, Pak. Untuk masalah harga gimana, Pak? Harga ya prinsipnya sih kan ada kualitas, ada harga ya. Memang bukan harga yang murah juga, tapi bukan harga yang terjangkau lah, bisa cukup terjangkau. Dan dia juga ada beberapa jenis produk yang mulai dari untuk entry level yang paling murah, Pak ya? sampai yang paling Komplit berarti, Pak ya? Garansi berapa lama itu, Pak? Garansi standar mereka 2 tahun. 2 tahun. Tapi expandable, jadi bisa sampai tergantung tipe ya, ada yang bisa sampai 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Kalau rusak spare part ada? Spare part itu after sales ya, After sales service ya, Pak. after salesnya itu udah dipastikan aman karena faulty rate-nya sendiri di bawah 1%. Jadi proses pembuatan barang ini saya saksikan langsung di pabrik mereka di Guangzhou itu. Semua itu jadi QC bukan sampel ya, tapi semua masuk ke dalam proses QC di mana dia PCBA-nya dites dalam kondisi nyala, dimasukkan ke dalam oven yang memang suhunya sampai ke 60-65 derajat. Tapi kalau mati dalam suhu itu atau getaran sekalipun, dia nggak diterusin produksinya, dibuang. Testernya begitu, Kenapa Pak ya? Bapak tertarik market ini untuk dipasarkan di Indonesia? Saat ini di Indonesia, di global maupun Indonesia tentunya, kebutuhan komunikasi yang near kabel, wireless seperti ini jadi semakin tinggi. Karena apa? Karena dia hanya memerlukan infrastruktur yang nggak terlalu merepotkan seperti fiber optic atau MPLS atau yang wireline ya. Jadi dia kan radio, jadi dia lebih simple dan intinya dia time to deploy, waktu untuk live-nya itu bisa jauh lebih cepat ketimbang dengan yang wireless. Jarak jangkaunya berapa? Jarak jangkau selama dia ada coverage LTE, dia bisa bekerja dengan baik. Ya. Mana dia? Sini mana dia?